Selamat pagi, Ibu dosen untuk basis data. Perkenalkan, nama saya Mesdi Silitonga dengan NIM 0562019116 dari Prodi Sistem Informasi. Izin untuk menjawab tugas 2, yaitu di mana tugas 2 itu memindahkan IRD ke dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SMPP. Saya akan langsung pada langkah-langkah yang tersedia pada buku panduan. Yang pertama itu ialah menyalakan SMPP dan juga menyalakan Apache dan MySQL pada SMPP, yaitu dapat dilihat sebagai berikut. Saya sudah menyalakan Apache saya dan juga MySQL saya, bisa dilihat dari sudah berwarna hijau dan dari actionnya juga sudah running. Kemudian yang berikutnya, saya akan menggunakan CMD, membuka CMD. Oke, sebagai berikut. Kemudian saya akan masuk ke dalam folder SMPP bin. Saat ini saya sedang berada di dalam folder user MSD. Jadi saya harus pindah dulu. Sekarang saya sudah ada di dalam root folder C. Jadi saya bisa masuk ke dalam folder SMPP bin. Kemudian ini sudah terlihat saya sudah berada di dalam folder SMPP bin. Kemudian saya akan masuk ke dalam database-nya menggunakan perintah berikut. Sorry. Copy text. Yaitu dengan perintah MySQL uroot. Ya, bisa dilihat dari SMPP bin sekarang saya sudah ada di MariaDB-nya dengan database-nya masih none, yaitu root. Oke, kemudian saya bisa menggunakan show databases. Ya, berikut adalah informasi database yang saat ini tersedia. Ini juga ya. Saya juga bisa membuka dari lokal PHP MyAdmin. Informasi yang sama, database-nya juga sama, sesuai dengan yang di BMP praktikum. Kemudian saya akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu menciptakan basis data atau meng-create database. Dengan perintah create database rumah sakit. Saya akan membuat 2 atau 3 databases yang akan saya gunakan nanti untuk di drop juga sebagian. Create databases testing. Database testing 1. Create database testing 2. Ya. Setelah perintah create tadi, kita bisa menggunakan show database kembali untuk memastikan bahwa database kita sudah tercreate atau tidak. Jadi bisa dilihat bahwa database rumah sakit sudah tercreate, testing 1 dan testing 2 juga sudah tercreate. Hal ini juga bisa kita lihat dari PHP MyAdmin. Ini juga sudah tercreate database rumah sakit, testing 1 dan testing 2. Selain membuat database, kita juga bisa mendelete database dengan menggunakan command drop database testing 1. Ya, jadi kalau saya print lagi database yang tersedia, bisa dilihat sudah tidak ada lagi database testing 1. Begitu juga di PHP MyAdmin, testing 1 sudah terhapus. Nah, ini menggunakan create table menggunakan CMD. Kita juga bisa menggunakan PHP MyAdmin untuk mendelete. Contohnya, kita pergi ke basis data, pilih database yang mau di-delete, kemudian klik hapus, kemudian klik hapus kembali, kemudian refresh, bisa terlihat bahwa database yang kita create sudah terhapus. Membuat database juga bisa dengan menggunakan prompt berikut, testing create 1. Bisa terlihat bahwa database testing create 1 sudah terbuat. Sama juga kalau kita print lagi, sudah ada testing create 1 dan rumah sakit. Berikut untuk menghapus dan membuat
databases, berikutnya kita akan masuk ke dalam menciptakan table. Tapi sebelum menciptakan table, kita harus masuk dulu ke dalam database yang mau kita gunakan. Saat ini saya akan menggunakan database rumah sakit. Ya, jadi bisa terlihat tadi saya masih di root folder. Sekarang saya sudah ada di dalam bukan root folder, sorry, di dalam database rumah sakit. Jadi tabel-tabel saya yang akan saya create akan ada berada di dalam database rumah sakit. Saya akan lanjutkan dengan create table, copy text. Oke, terus copy text. Perintah ini adalah untuk meng-create table passion. Perintah ini adalah untuk meng-create table administrator. Kemudian perintah ini untuk meng-create tabel dokter. Kemudian perintah ini untuk meng-create tabel dokter admin. Kemudian perintah ini untuk meng-create tabel pasien dokter. Kemudian perintah ini untuk nge-create tabel daftar. Show tables. Kita juga bisa melihat tabel-tabel yang sudah kita create yang tadi sudah berhasil kita create seperti administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan password dokter. Nah, tabel ini juga bisa kita akses dari uh, PHP My Admin dengan cara klik rumah sakit. Nah, ini adalah tabel-tabel yang sudah kita create menggunakan CMD tadi. Kemudian lanjut ke step berikutnya, yaitu membuat relationship antara tabel-tabel ini. Sebentar, jadi untuk membuat relationship kita pilih designer. Saya buat dulu nama halamannya. Tugas 2. Oke, ini adalah tabel-tabel yang sudah kita buat tadi, ada 6 tabel. Nah, ini pada saat ini belum ada relasi antara tabel satu dengan tabel yang lain. Jadi kita mau buat relasinya dengan menambahkan foreign key pada masing-masing tabel. Cara menambahkan, tapi sebelum ke situ kita tambahkan indeks ke indeks dulu menambahkan foreign key. Setelah dari foreign key nanti kita akan membuat relationship-nya. Jadi kita bisa pilih, sorry kita harus balik dulu. Sorry, sana ini tabel dokter admin ya. Dokter admin, kita mau nambahkan indeks ID dokter sama ID admin. Jadi kita mau nambahkan indeks. Nah, untuk tabel dokter admin, kita mau nambahkan foreign key, ID dokter, dan ID admin. Jadi kita pilih ID dokter, kita pilih lainnya, terus kita klik indeks, kita klik OK. Begitu juga dengan ID admin, klik pilih lainnya, kita pilih indeks, kemudian OK. Ini membuat hasil dari kedua tadi itu bisa kita lihat di sini, di mana kita sudah membuat ID dokter dan ID admin itu foreign key. Oke, kita lanjut untuk tabel daftar kembali. Tabel daftar.
eh, tabel daftar, kita klik, terus kita mau eh klik apa ya? Sebentar. Tabel daftar itu foreign key-nya ID pasien dan ID admin. Jadi ini tabel daftar, kita klik lainnya, terus pilih index, load OK. Kemudian ID admin, kita klik lainnya, index, klik OK. Kemudian pasien dokter ya. Jadi kita sudah membuat ID pasien dan ID admin sebagai foreign key untuk tabel daftar. Lanjut kita em, ke database rumah sakit, kita pilih pasien dokter, kita cek strukturnya, ID dokter dan ID pasien. Di mana kita membuat ID dokter sebagai foreign key, kemudian ID pasien sebagai foreign key. Oke, ya, bisa dilihat foreign key-nya sudah ada untuk table dokter. Selanjutnya kita akan membuat relationship untuk table-table ini. Jadi kita dari struktur pergi ke designer. Nah, di sini kita pilih ini create relationship. Uh, oh, sorry. Kemudian, jadi fill ID pasien sebagai reference key, kemudian pilih fill ID pasien pada pasien dokter sebagai foreign key. Jadi dari ID pasien dengan ID pasien di dalam pasien dokter. Kita pilih sebagai cascade, klik OK, cascade update. Oke, jadi ini sudah terjalin relationship-nya. Hal yang sama juga kita lanjut kepada hal yang sama mengikuti BMP, kita juga bisa membuat relationship di mana dari dokter dari administrator ke daftar itu sorry, oke, ini oke, administrator ke daftar, kemudian relationship dari dokter ke dokter, oke, kemudian dari administrator ke ID admin on update, oke, oke. Kemudian pasien dokter dengan pasien dengan daftar. Oke. Pasien dengan daftar berarti relationship ID pasien. ID pasien. Oke. Sudah sesuai belum ya? Pasien. Bentar.
Sebentar, dokter admin dengan dokter admin dengan dokter, administrator dengan daftar, terus administrator dengan dokter admin. Oke, terus pasien dengan pasien dokter, kemudian pasien dengan daftar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. I think I miss one. Ini ID dokter dengan ID dokter. Cascade, oke. ID. Dokter admin, administrator, dokter, ini dokter, ini pasien dokter, ini. Oke, one. Oke. Ini sudah aku copy dulu, taruh di sini. Oke, sudah. Relationship-nya sudah. Aku simpan dulu. Oke, jadi kita sudah selesai membuat relasi antar table. Kemudian kita akan lanjut untuk bagian yang ketiga, yaitu data manipulation, di mana kita akan menginsert data ke dalam table-table ini. Contohnya, kita menginsert data untuk data pasien. Bentar. Should it be quotes? Can it be quotes? Okay, checking an issue. Oke, ini sudah berhasil menginsert data ke dalam table pasien. Kemudian, selain dari sini juga kita bisa mencari untuk memastikan bahwa data yang kita insert itu sudah berhasil atau tidak. Kita bisa pergi ke SQL, terus select from patient, karena table yang kita insert data masih hanya di patient. Terus kita kirim, ya, bisa dilihat data yang tercreate di sini itu sesuai dengan apa yang saya input di dalam CMD. Jadi ID pasien 1 namanya Joko Widodo, alamat pasiennya Jalan Pakis Haji nomor 35, kemudian jenis kelaminnya 1. Oke. Berikutnya saya akan lanjutkan untuk sampai ada 5 pasien. Jadi saya ini 1 Korea, 2 Susilo, Jalan apa nih? Kungkur nomor 4 Jakarta. Spasi Jakarta. Oke, jenis kelaminnya 1. Oke, kita lanjut masukin data yang ketiga ini Bekasi ya. Jalan
OCL ya. Mawar 01 Bekasi. Kemudian 3 ini Poppy CL Mawar nomor 1 Bekasi, ininya 2, kemudian ini Merdeka Jakarta, ini nomor 4, namanya Bunga. Oke, terus nomor 5 itu Mirna Jalan Jakarta nomor 23. Ini jenis kelaminnya 2 juga, oke. Oke, sudah selesai. Kemudian saya akan coba lagi query ya untuk melihat apakah 5 data saya itu masuk sesuai dengan inputan yang saya provide dari CMD. Bisa dilihat bahwa 5-5-nya sudah tercreate sesuai dengan apa yang saya input. Kemudian selain select query seperti ini, kita juga bisa langsung nama pasien, langsung menyebutkan kolom yang mau kita ambil, jenis kelamin. Karena kalau select bintang from itu akan mengambil semua kolom dalam tabel. Tapi jika kita menggunakan seperti ini hanya mengartikan bahwa kita hanya mengambil nama pasien dan jenis kelamin dari tabel pasien. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut, nama dan jenis kelamin. Kemudian, kita juga bisa melakukan filtering, di mana misalnya kita mau hanya menampilkan yang jenis kelaminnya 1. Jenis kelamin sama dengan 1. Oke, kita kirim. Nah, bisa dilihat yang muncul hanya Joko Widodo dan Susilo, karena memang tadi untuk Mirna dan Poppy dan Bunga itu jenis kelaminnya 2. Oke, terus ada yang namanya selectable. Copy, nggak bisa di copy text ya. Oke, type aja. Select P nama pasien, koma, PD, waktu, skor periksa, koma, PD, resep, koma, D, nama dokter, kemudian from pasien P, join pasien dokter PD on PID pasien sama dengan PD ID pasien, join space dulu, join dokter D on ID dokter sama dengan ID dokter. Oke, koma. Jadi kalau kita klik ya, karena kalau kita cek kalau kita cek tabel dokter itu belum ada karena saya hanya masih menginput data untuk pasien. Saya kirim.
Ya, datanya masih kosong, makanya tidak ada data yang muncul. Eh, saya kemudian kita akan melanjutkan untuk select query menggunakan function matematika atau fungsi matematika. Em, so- contoh sebagai berikut. Jadi select count dari. Jadi saya akan mencoba menggunakan fungsi matematika count untuk mengetahui total ya, jadi total jumlah data yang ada pada table passion. Jadi saat ini ada 5 total data dalam table passion. Kemudian saya akan lanjut dengan fungsi berikutnya, mencoba dengan select query fungsi berikutnya. Contoh, em, contoh saya akan mencoba mencari alamat pasien menggunakan hanya memiliki eh, GL atau jalan. Jadi saya akan mencari detail pasien di mana alamat pasien itu berisi GL kata atau huruf GL. Oke, ketika saya hmm, oke, salah di close-nya, sorry. So, kirim. Ya, jadi ada tiga records atau tiga data yang memiliki yang alamat pasiennya dimulai dari GL. Kemudian saya akan menggunakan fungsi yang berikutnya yaitu menggunakan between. Contohnya, saya akan menggunakan ID pasien dari 3 sampai 5. Jadi ketika saya klik ini, maka ID pasien 3 sampai 5 yang terlihat. Jadi ID pasien 1 dan 2 tidak muncul di dalam hasil yang kita select. Kemudian saya akan lanjut dengan uh, query select like. Jadi artinya saya akan mengambil data di mana data itu berisi kata Jakarta atau ada isi uh, alamatnya berisi kota Jakarta. Jadi ketika saya klik hit, ada beberapa yaitu 4 data yang memiliki Jakarta di dalam alamatnya. Kemudian saya akan lanjut kepada select yang berikutnya menggunakan select order. Jadi contohnya tabel pasien kembali. Ya, jadi saya akan menggunakan select pasien order by descending. Jadi ini akan mengurutkan data pasien menurut order dari yang terbesar ke yang kecil. Ini juga kita ganti dengan ascending di mana mengurutkan data dari yang terkecil ke data yang paling besar. Kemudian saya akan masuk ke perintah berikutnya yaitu select group by. Oke. Oke. Jadi komen yang akan saya gunakan itu saya akan menggroup by berdasarkan jenis kelamin. Saya akan menggroup by data pasien berdasarkan jenis kelamin. Jadi kalau berdasarkan jenis kelamin hanya ada dua detail ya, yaitu 1 dan 2. Kemudian jika saya satu dan dua. Kemudian setelah group by syntax, saya akan lanjut untuk proses update data pada table.
Jadi pada saat ini data di sistem saya itu nama pasien itu hanya Mirna. Jadi saya ingin mengupdate nama pasien menjadi Mirna Mariati. Jadi saya perlu mengupdate menggunakan sintaks update nama tabelnya, kemudian kolom yang mau diupdate, kemudian isi nilai yang akan diupdate, terus ID yang akan diupdate. Jadi ketika saya kirim, ya, oke, update-nya sudah berhasil. Jadi ketika saya pilih uh, select data yang sama kembali, bisa terlihat bahwa nama pasien sudah berubah dari Mirna menjadi Mariati. Kemudian kita akan mulai dengan sintaks delete, lanjut pada sintaks delete. Jadi saya akan menghapus data pasien ID pasien, data pasien nomor 5 atau ID pasien nomor 5 dari sistem. Jadi saya klik. Oh, oke, sorry. Ketika saya kirim, ya, jadi delete-nya telah berhapus, delete-nya telah terhapus. Jadi kalau kita melakukan perintah select untuk memastikan bahwa datanya benar terhapus atau tidak, ya, kita bisa lihat tidak ada data dengan ID pasien nomor 5. Jadi kita coba tampilkan semua data pasiennya. Ya, jika dilihat dalam tabel pasien juga tidak ada ID pasien 5. Untuk tugas 2 ini, saya sudah bisa membuat yang namanya table dan juga membuat yang namanya database dan atribut-atributnya, membuat juga foreign key dan juga membuat relationship antara uh, table-table ini. Jadi kalau saya pilih desainer. Ya, demikian tugas 2 saya pada hari ini atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Maaf jika ada salah-salah kata dalam proses uh, pembuatan tugas 2 ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore Bapak Ibu.